Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tasya, kelas PAI 4C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Jika ditinjau dari segi bahasa, manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen yang didefinisikan sebagai suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Proses tersebut berupa kegiatan-kegiatan dalam manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen dilakukan untuk mencapai tujuan. Dari berbagai definisi manajemen tersebut, dapat dijelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha personal pendidikan dalam mendayungkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen. Pendidikan sebagai fungsi manajemen pada umumnya, manajemen pendidikan juga memiliki fungsi yang sama, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, termasuk pemilihan alternatif keputusan. Perencanaan pendidikan ialah proses pemikiran yang sistematis dan analisis rasional atau mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, mengapa hal itu harus dilakukan, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Untuk mengingatkan mutu pendidikan agar lebih efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikannya dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai atau staf yang mempunyai pengetahuan dan keahlian memadai, serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pada dasarnya. Beberapa hal seperti motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Dan yang keempat yaitu pengawasan atau supervisi. Pengawasan sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang tercapai. Istilah pengawasan juga bisa diartikan atau disamakan dengan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, faktor-faktor manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu SDM pendidikan. Sumber daya manusia pendidikan adalah seluruh manusia atau orang yang terlibat dalam aktivitas pendidikan dan mempengaruhi kegiatan manajemen yang ada dalam organisasi tersebut. SDM pendidikan biasanya terdiri dari pimpinan atau kepala sekolah, guru atau pendidik, peserta didik, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah kemampuan internal sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Yang ketiga, sarana dan prasarana.
Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sarana fisik yang mendukung kegiatan pendidikan, prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah dan alat perabotan sekolah. Dan yang keempat yaitu teknologi informasi. Perkembangan teknologi di bidang informasi memberikan peluang untuk memanfaatkan semaksimal mungkin inovasi-inovasi teknologi informasi, sehingga timbulnya masyarakat ilmiah antara lain disebabkan oleh adanya revolusi di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. A. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. B. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. C. Memberikan tanggung jawab pada personal sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. D. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Dan yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Selanjutnya, pengertian manajemen tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pemong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penataan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga struktural, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. 2. Tenaga fungsional, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaan mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan, merupakan tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Tugas tenaga kependidikan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.